Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Aisyah Oktaviani. Nama saya Atika Lestari. Nama saya Aura Damayanti. Kami akan membahas tentang pasar keuangan atau financial market. Pertama, kita akan membahas tentang pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Naik turunnya berbagai kondisi pasar uang suatu negara sangat dipengaruhi oleh peranan bank sentral sebagai otoritas moneter. Bentuk pengendalian yang dilakukan oleh bank sentral di suatu negara adalah yang biasa dikenal dengan berbagai instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak bertanggung jawab adalah bank sentral, lebih tepatnya untuk Indonesia adalah Bank Indonesia. Dalam mengontrol jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan. Kebijakan suku bunga, kebijakan pasar terbuka, penetapan cash ratio. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu mengatur peredaran uang di masyarakat, stabilitas tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang rendah, stabilitas suku bunga, dan nilai tukar yang stabil atau nilai tukar aktual. Inflasi dan investasi. Inflasi merupakan keadaan yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara dan mampu menimbulkan pengaruh yang sangat besar dan sangat sulit untuk diatasi dalam jangka waktu yang cepat. Pada gambar menjelaskan bahwa garis inflasi selalu diatur untuk berada di bawah garis investasi, sehingga dengan kondisi seperti itu, kenyamanan berinvestasi akan tercipta. Dan diharapkan, direct invest dan financial invest akan selalu berkeinginan untuk masuk ke negara tersebut. Tujuan peramalan pergerakan nilai tukar valuta asing ada 3. Untuk mengetahui apakah fluktuasi atau pergerakan nilai tukar valuta asing dapat diramalkan atau diprediksi. Untuk mengetahui apakah analisis fundamental dan analisis teknikal dapat digunakan untuk meramalkan fluktuasi atau pergerakan nilai tukar. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar valuta asing yang bersifat teknikal ataupun fundamental. Faktor yang mempengaruhi menguatnya kurs valuta asing di suatu negara. Ekspor lebih besar daripada impor. Neraca pembayaran surplus. Neraca pertumbuhan surplus. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Tingkat inflasi yang rendah. Cadangan valuta asing yang mencukupi. Kualitas konstruksi manajemen keuangan. Kualitas SDM, Dewan Moneter Nasional, jumlah utang dalam bentuk mata uang asing adalah kecil. Mode penentuan nilai tukar yang dipakai ada 3, teori tradisional, teori modern monetary, gabungan antara teori modern dan teori tradisional. Kebijakan pasar modal dikoordinir oleh Menteri Keuangan dan selanjutnya merujuk ke OJK. Pasar modal dan pasar utang. Kinerja pasar modal merupakan perekonomian yang akan menimbulkan rasa ingin investor untuk melakukan investasi kembali. Penyatuan mata uang. Dampak positifnya terjadinya penguatan dalam krisis ekonomi, memberikan efek biaya yang lebih murah, kemampuan mengontrol. Akan ada perusahaan yang lahir karena memanfaatkan lahirnya mata uang hasil penyatuan, dan akan ada perusahaan yang tutup juga, mampu merangsang pertumbuhan ekonomi pada kawasan tersebut. Terjadinya penyatuan mata uang, maka tingkat spekulasi dalam falas akan terjadi penurunan, mampu menekan laju inflasi dan menciptakan kestabilan moneter. Dampak negatif. Tidak setiap negara memiliki konsep ekonomi. Memaksa negara untuk mengikuti aturan yang ketat sebagai aturan moneter agar mampu menerapkan penyatuan mata uang tersebut. Negara di kawasan tersebut harus memiliki sebuah bank sentral yang cadangan dananya dalam jumlah yang besar. Ada negara yang diuntungkan dan ada negara yang dirugikan. Para pemain di pasar valuta asing akan terjadi penurunan.